Di sini saya akan menjelaskan tentang Ikhwan al-Sofa. Banyak spekulasi mengenai asal-usul Ikhwan al-Sofa ini, terutama karena sifat organisasi dan pergerakannya bersifat laten. Ikhwan al-Sofa ditenggarai sebagai kelompok rahasia yang beranggotakan para ilmuwan yang pemikirannya bercorak keagamaan, politik, dan filosofis. Latar belakang terbentuknya Ikhwan al-Sofa serta motivasi mereka sulit dipastikan, apakah politis, keagamaan, ataukah filsafat. Ada yang menyatakan Ikhwan al-Sofa adalah sempalan Syiah Islamiyah dalam persoalan politik dan keagamaan, yang telah begitu jauh terlibat propaganda politik rahasia. Namun mereka kemudian menambahkan wacana keilmuan dan filsafat ke dalam pergerakannya. Ba'da wafatil Farabi dhahara jama'atu tusamma Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa bilughatil Indonesiati ta'anil ukhuwatal muqaddasata al-ikhwanul muhtamina bi qudsiyyatir ruh. Hum ismu majmu'atan minal mufakirinal islamiyina minat ta'ifati as-sayyiatil islamiyati allati ta'malu fil khafa. Tasaqalat hadhil majmu'atu fil Bashrah fil qarnil arsyil milad. Kama utlaqu ala anfusihim Isma'alil Adl wa khulani wafa wa abna ilham rubama li'annahu tamal kasfu anha faqad ba'da ahdi aswatil buwaihi amma anta sami'a wa salasun wa tamanun fil Baghdad wa kanat sunaka aidan jahatu sia-sia. Terdapat sebuah kemungkinan bahwa kerahasiaan kelompok ini dipengaruhi oleh sebuah paham yang bernama paham taqiyah, yang dimana berada di kawasan penduduk yang bermayoritaskan aliran Sunni. Ada kemungkinan juga kerahasiaan dari kelompok ini mereka mendukung paham Mu'tazilah. Kalangan dari paham Syiah menyebut bahwa Ikhwan al-Sofa ini bagian dari kelompok mereka. Pimpinan utamanya adalah Zaid ibnu Rifa'ah dan anggotanya adalah Abu Sulaiman Muhammad ibnu Masyar al-Busti, populer dengan sebutan al-Muqaddisi, Abu al-Hasan Ali al-Jarjani, Abu Ahmad al-Mahrajani, dan al-Aufi. Ensiklopedia Ikhwan al-Sofa disusun oleh para penulis yang memiliki pengetahuan luas tentang sastra Helenik dan berbagai ilmu pengetahuan kontemporer. Ensiklopedia dibagi menjadi 52 surat dengan panjang yang bervariasi, yang berbentuk 4 buku. Setiap buku mengembangkan topik yang berbeda. Buku pertama, Ilmu Metafisika, ada 14 rasail meliputi teori bilangan, geometri, astronomi, geografi, musik, seni, teori dan praktik, etika dan logika. Buku kedua, Ilmu-ilmu alam, ada 17 rasail, pemahaman materi, bentuk, gerak, waktu, ruang, langit dan alam semesta, generasi dan korupsi, metodologi, mineral, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, persepsi, embriologi, manusia sebagai mikrokosmos, pengembangan jiwa dalam tubuh, batas pengetahuan, kematian, kesenangan, dan bahasa. Buku ketiga, Ilmu Psikologi dan Rasional, ada 10 rasail, memahami prinsip-prinsip intelektual Pitagoras dan Ikhwan. Alam semesta sebagai makrokosmos, kecerdasan dan dapat dipahami, periode dan zaman, gairah, kebangkitan, jenis gerakan, sebab dan akibat, definisi dan deskripsi. Buku keempat, Ilmu-ilmu teologi, ada 11 rasail, meliputi doktrin dan agama, jalan menuju Tuhan, doktrin Ikhwan, esensi iman, hukum ilahi dan kenabian, seruan kepada Tuhan, hierarki, makhluk spiritual, politik, sihir, dan jimat. Taking into account the connect of rasail as stated above, the talk of the Ikhwan al-Sofa are very broad and come from various very diverse sources. His talk penetrated primordial boundaries
science, religion, or national. The Ivan Ashofa called itself the builder of the primordial tradition, an eternal philosophy with Suhrawardi calls al-hikmat al-laduniyah. Disebutkan bahwa telah banyak pengamat yang mengkaji tujuan Ivan Ashofa menentang situasi politik saat itu dengan mempersiapkan sistem filsafat yang sesuai sebagai basis kehidupan. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa tujuannya adalah mengkombinasikan agama dan filsafat. Dalam hal ini, Jalal Humai mengungkapkan dua tujuan, yaitu membersihkan syariat dari semua kotoran dengan mengkombinasikannya dengan filsafat, serta menyuguhkan kebenaran-kebenaran esensial filsafat dengan merujuk kepada sumber-sumber kuno. Filsafat bagi Ivan Ashofa memiliki awal, tengah, dan akhir. Awalnya adalah mencintai ilmu pengetahuan dan mempelajarinya. Tengahnya adalah mengenal hakikat segala sesuatu dengan kadar kemampuan. Dan akhir filsafat adalah berbicara dan beramal sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ivan Ashofa menyebut filsafat sebagai cara mencapai persamaan yang sedekat mungkin dengan Tuhan. Penggunaan filsafat adalah untuk memperoleh kebajikan manusiawi, yakni mengaktualisasikan semua ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia secara potensial. Dengan filsafat, manusia merealisasikan karakteristik kemanusiaannya yang sebenarnya. Manusia dengan filsafat mencapai kemanusiaan dan kemajuan dalam hierarki wujud hingga menempuh jalan lurus sampai ke tingkah melakuti. Bahkan meningkatkan derajat manusia yang melakuti di bumi hingga dekat dengan Tuhan. Dari sini dengan mudah dapat dilihat hubungan antara konsep filsafat Ivan Ashofa ini dengan tujuan filsafat Pitagorean Sokratik dalam rangka memurnikan jiwa manusia. Lebih dari sekedar logika perpatetik. Number symbols are the most important because talk number they can connect diversity with oneness, tawhid, and direct into harmony that encompasses the universe. The science of number, ilmu al-adat, is seen by the Ivan Ashofa as a way of understanding oneself as a science that is above other science, as the first elixir and variable chemistry. When the science of number is a first emanation of the mind that radiates to the soul, and with others monothems and transcendence. Ivan Ashofa mengemukakan bahwa Tuhan Sang Pencipta menciptakan sesuatu yang pertama dari yang esa, sementara akal, al-aql, al-fa'al sebagai angka 2 diturunkan dari 1 sebagai pengulangan. Kemudian jiwa universal, al-nafas al-kuliyah diturunkan dari akal sebagai angka 3 yang diturunkan dengan menambahkan 1 kepada 2. Lalu materi al-hayula dilahirkan dari gerak jiwa sebagai angka 4 lahir dengan menambahkan 1 kepada angka 3. Ciptaan lain dilahirkan dari al-hayula yang keberadaannya dikendalikan oleh akal dan jiwa, sebagaimana angka-angka lain dilahirkan dari angka 4 yang ditambahkan kepada angka-angka sebelumnya. Dalam Arisalah Jami'ah, al-wujud dihubungkan dengan 1, sedangkan esensi ketuhanan dengan 0. Wujud pertama sampai dengan keempat bersifat universal. Bilangan 1 sampai 4 mencakup semua bilangan, karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Berdasarkan pandangan ini, Ivan Ashofa dalam Rasail membagi wujud menjadi 4: Tuhan, akal universal, jiwa universal, dan al-hayula.